Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 1 Mei 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tak sedetik pun Allah meninggalkan kita di kehidupan ini. Dia Allah yang selalu setia dan penuh kasih karunia, memelihara kita dengan kondisi beragam yang kita alami dan temui. Karena itu, mari senangkan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Teruslah puji dan agungkan Allah kita. Beri tempat bagi firman Tuhan berbicara di kehidupan ini. Karena itu, mari berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Firman kehidupan, supaya kami pun hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sukacitakan kami dengan firman di hari ini, menjadi kekuatan untuk berkarya di hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota, supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus.
Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Hati-hati menilai orang menjadi pokok perenungan di hari ini. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman merupakan guru terbaik. Tentu ada benarnya, tetapi dalam hal khusus belum tentu berlaku. Dari segi pengalaman, Saulus dinilai sebagai orang membenci, bahkan menganiaya orang percaya pada Yesus Kristus. Paulus tidak bisa dinilai hanya berdasarkan pengalaman masa lampaunya. Setelah pertobatannya di Damsyik, Saulus masih dicurigai, dibenci, karena Saulus memberitakan Yesus adalah anak Allah. Akhirnya ia diterima anggota persekutuan dan merekalah yang menyelamatkan Saulus. Juga di Yerusalem, Saulus dicurigai bahkan ditakuti jemaat karena pengalaman mereka pada masa lampau. Orang Yahudi berikhtiar membunuh Saulus, namun warga jemaat berhasil membawa beliau keluar dari Yerusalem menuju Kaisaria dan seterusnya ke Tarsus. Perjalanan kehidupan Saulus yang penuh dengan ketegangan itu disebabkan oleh penilaian orang tentang masa lampaunya. Memang di masa lampau Saulus, penggerak orang Yahudi membenci warga jemaat. Dengan demikian, di mata warga jemaat, Saulus merupakan penjahat yang kejam. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya tidak mudah menghilangkan pengaruh masa lampau. Apalagi kalau sangat menyakitkan hati atau sangat mengecewakan. Karena itu, melalui firman di hari ini, kita diajak, kita dimotivasi untuk belajar bersama. Seperti apa untuk saling mengakui kesalahan masa lampau dan belajar untuk saling menerima sebagai anak-anak Tuhan, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Bahwa di atas semuanya itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Roh Kudus terus menopang dan membimbing kita. Amin. Mari berdoa. Syukur atas firman Tuhan di hari ini. Sejenak dan sesaat adanya kami berada di sekitar firman Tuhan. Namun firman Tuhan baik, bahkan sangat baik untuk menuntun dan memperlengkapi kehidupan kami untuk hidup dengan baik dan benar di hadapan Allah. Bapa di sorga, dengan kekuatan dari dalam firman-Mu,
Di hari ini setiap anak-anak Tuhan senantiasa bersukacita, senantiasa kuat dalam berharap kepadamu, melalui karya dan pekerjaan, melalui tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan bagi kami. Kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menguatkan setiap anak-anak-Mu dalam kondisi bergumul, dalam banyaknya persoalan-persoalan kehidupan ini, ataukah juga dengan peristiwa masa lampau yang sering menjadi beban tersendiri bagi orang lain, bahkan bagi diri kami sendiri. Firman Tuhan di hari ini bahwa sungguh-sungguh menempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya, memberi tempat bagi kasih Allah menjadi teladan untuk kami lakukan di kehidupan ini, dalam berjumpa seorang dengan yang lain, dalam membangun relasi di kehidupan ini. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Lanjutkan kasih dan setiamu, dan mohon ampun segala dosa keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.